Udah, Ibu nggak mau dengerin kamu. Ibu. Ibu Dahlia. Ibu. Kamu sebenci ini sama aku? Bukan benci, tapi aku emang udah gak inget hubungan kita. Udah terlupakan sendirinya. Dan udah gak ada lagi di hati aku dan pikiran aku. Bal, kamu jangan ngomong kayak gitu. Renata, kalau kamu masih mau temenan sama aku, sekarang juga kamu hentikan semua drama kebohongannya Rani ini. Itu Dias bukan, Pak? Sebentar. Oh iya, itu non Princess Dias. Oke, berarti benar. Dias diculik, Pak, dan dia disekap di rumah itu. Oke. Pak, ikutin mobil itu. Siap, ikutin Pak. mobil itu, jangan sampai lolos mobil itu, oke? Siap. Kita ikutin. Bos, gue dikejar orang. Kayaknya bapak-bapak yang kemarin datang. Berantakan semua rencana gue. Kenapa gue nurutin semua kemauan Rani? Sampai akhirnya semua kusut berantakan kayak gini. Kalau sampai gue keseret gara-gara kasus ini, Rani juga bakal ikut gue seret. Gue gak mau hancur sendirian. Rani juga harus ikut nanggung masalah ini semua. Kenapa? Permisi dok, ada tamu pasien, sepupunya Pak Dokter, sama istrinya, dan juga Bu Rani sama satu perempuan lagi. Dokter Iqbal mau langsung tangani atau mereka suruh tunggu dulu? Gimana ini? Ada Renata lagi. Kalau gua kasih tahu yang sebenarnya tentang kehamilannya Rani, gua takut Renata nekat nyuruh penculiknya untuk nyakitin Dias. Maaf dok. Iya, saya akan segera ke ruangan saya. Baik. Makasih. Baik. Bu, sekali lagi, saya nggak pernah yang namanya merendahkan ataupun menyakiti Arsy. Udah cukup. Kamu nggak usah membual lagi. Dan nggak usah ngomong macam-macam lagi. Karena apa yang keluar dari mulut kamu cuma permainan kata-kata aja. Dan semuanya nggak ada yang bisa dibuktikan. Saya paham, Bu. Tapi Ibu harus percaya sama saya. Bahwa saya yang sekarang itu bukan saya yang dulu yang Ibu kenal. Apa memang benar yang dikatakan Raja ya? Apa aku harus mempercayainya? Mbak Sumi. Mbak Sumi. Iya Bu Dahlia. Mbak Sumi capek ya nungguin saya. Nggak apa-apa kok. Sumi baik-baik aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Titin kok kesini? Bosen Bu, di rumah nggak ngapa-ngapain. Bu Arsy dan juga Pak Raja lagi nggak di rumah. Ya udah deh, Titin kesini. Sekalian mau jengukin Bu Dahlia. Alhamdulillah, saya udah nggak apa-apa kok. Alhamdulillah. Makasih ya, Mbak Titin udah peduli sama saya. Sama-sama Bu. Mbak Sumi, saya mau nanya. Mbak Sumi tuh kerja di rumahnya Pak Irwandi sudah berapa lama? Sumi kerja di rumah Tuan Irwandi udah 10 tahun Bu. Sejak Den Raja masih piik. Sejak kecil Den Raja suka ngerecokin Den Rama. Dan kadang suka berantem. Jadi Mbak Sumi tahu banget dong sifat Raja seperti apa? Tahu banget lah Bu. Meskipun kesannya Den Raja pendiam dan galak. Tapi Den Raja sebenarnya baik banget. Dulu Sumi pernah ditolong sama Den Raja. Ditolong? Maksudnya gimana Mbak? Waktu itu ibunya Sumi sakit keras dan butuh biaya banyak. Sumi malu bilang ke Tuan Irwandi karena sering kasbon.
Tapi Den Raja ternyata diam-diam tahu dan diam-diam bayarin semua biaya pengobatan ibunya Sumi. Wah, iya Bu, walaupun Titin baru sebentar ikut Pak Raja dan Bu Arsi, udah kelihatan kalau Pak Raja tuh baik banget, terutama Bu Arsi. Iqbal, janinnya agak besar ya? Iya, biasanya kalau janinnya udah sebesar ini, kita udah bisa dengar detak jantungnya. Berarti Rani beneran hamil. Iya. Masya Allah. Ini beneran hamil. Dan ada janin yang hidup di dalam rahimnya. Udah selesai. Sus, tolong bantu ya. Pelan-pelan, Ran. Apa aku bilang? Aku nggak bohong kan? Arsi, Rani kan udah ngelakuin permintaan kamu. Sekarang saatnya kamu tepatin janji kamu dan kamu ceraiin Raja. Dan Raja, kamu juga harus tepatin janji kamu dan nikahin Rani. Pantang bagi saya mencabut ucapan saya. Rani hamil. Itu artinya Raja harus bertanggung jawab. Han, Ya Allah, gue pengen banget bongkar rahasianya Rani. Tapi gimana nanti dengan keselamatannya Dias? Tapi siapa tahu Om Ir udah berhasil ya selamatin Dias. Gue harus pastiin dan ulur waktu untuk telepon Om Ir. Arsy pernah bilang sebelum Mona meninggal kalau dia sempat mengucap kalimat Rani 2 bulan. Dan itu terjadi sebulan lalu. Demi Allah, saya merasa sama sekali gak pernah mengambil Rani. Ini pasti ada yang salah. Iqbal, berapa bulan usia kandungannya Rani?
Karena yang aku tahu, suara detak jantung terdengar itu setelah 6 minggu. Arsy pernah bilang sebelum Mona meninggal, kalau dia sempat mengucap kalimat, Rani 2 bulan. Dan itu terjadi sebulan lalu. Demi Allah, saya merasa sama sekali gak pernah mengambil Rani. Ini pasti ada yang salah. Iqbal, berapa bulan usia kandungannya Rani? Karena yang aku tahu, suara detak jantung terdengar itu setelah 6 minggu. Dalam Al-Quran sudah dituliskan bahwa Allah meniup ruh kepada janin itu setelah 120 hari atau 4 bulan. Seperti dalam surat Syad ayat 72. Faiza sawaituhu wa nafaktuhu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maaf, bukannya aku mau mengajari kalian, tapi itu yang aku tahu. Ilmu agamanya Arsy juga cukup mendalam. Jadi dia paham soal perkembangan janin dalam rahim wanita. Ya Allah, apa yang harus gue lakuin sekarang? Gue gak mungkin berbohong karena gue akan melanggar sumpah gue sebagai seorang dokter. Bulan. Maksudnya apa, Mbak? Saya nggak ngerti. Rani, saat kamu mengaku kalau kamu hamil anak saya, usia kandungan kamu sekitar 1 bulan. Dan kalau benar bayi yang kamu kandung itu adalah anak saya, tentu sekarang usia kandungan kamu nggak sampai 2 bulan. Iya, Rani. Itu artinya kamu sudah hamil sebelum kejadian di villa itu. Jernih sih, tapi belum tentu bersih. Ini buktinya. Makanya pilih Aqua, 100% aman, 100% murni. Dan Raja juga cicilin rumah orang tuanya Pak Jamal di kampungnya sana, Bu. Ibunya Pak Jamal kan jualan di pasar. Dikasih modal sama Tuan Irwandi. Tapi karena nggak enak dibantuin terus, Pak Jamal maksa cicil balikin modalnya. Ya meskipun lama banget. Oh, makanya Mbak Sumi sama Pak Jamal tuh betah kerja di tempatnya Pak Irwandi. Orangnya baik-baik semua. Iya, betul Tin.
Almarhum Den Rama juga baik banget. Ya Allah, makanya Sumi gak heran Den Raja beliin motor sama kasih ruko laundry ke Bu Dahlia. Berarti emang udah wataknya Pak Raja, Mbak Sumi. Iya, betul Tin. Sebenarnya Sumi gak mau sih ceritain ini semua ke Ibu. Karena Den Raja paling gak suka kalau perbuatan baiknya diomongin. Karena malu katanya, Bu. Hei, udah. Hei, saya nggak mau ribut-ribut. Hei. Hei, udah. Saya nggak mau ribut-ribut. Saya cuma nggak mau ibu saya kenapa-napa. Ya Allah, kenapa saya terlalu GR dengan perbuatan Raja yang bantuin saya karena demi mendapatkan maaf dari saya. Astagfirullahaladzim. Padahal dia sudah melakukan jauh sebelum menikah dengan Arsi perbuatan-perbuatan baiknya. Kalau gua jawab pertanyaannya Arsi dan Raja, itu bisa mengancam keselamatannya Dias di tangan penculiknya. Sekarang harapan satu-satunya tinggal Iqbal. Apa Iqbal akan buka mulut? Bu Rani, mari saya periksa lagi ya. Dokter Iqbal, kenapa harus di USG lagi? Bukannya usia janin udah langsung kelihatan dari USG pertama tadi? Kayaknya Iqbal berusaha untuk ngulur waktu. Karena dia pasti khawatir keselamatan Dias bakalan terancam kalau sampai dia jawab dengan jujur. Arsi ini nggak bisa dibohongin. Jadi, gua harus tetap berusaha untuk tenang. Iya, maaf tadi saya lupa untuk ngecek usia kandungannya. Lupa? Ya ampun, dokter apa sih gua ini? Bisa bersikap nggak profesional gini ya? Mari, Bu Rani. Sus, tolong bantu ya. Sus, tolong sus. Kok tiba-tiba mati ya? Sebentar. Sus, kamu tolong bawa mesin ini ke teknisi ya untuk dicek. Baik dok. Semuanya, maaf. Sambil nunggu mesinnya, saya mau periksa pasien dulu ya, karena mau melahirkan. Permisi. Ya, Bal. Halo, Om, gimana situasinya? Apa Om udah berhasil selamatin Dias? Belum. Ini kita masih ngikutin mobil penculiknya. Om, kalau Om udah berhasil selamatin Dias, tolong langsung ngabarin aku ya, Om. Ya, pasti, Bal. Kamu tunggu aja. Gua akan ngulur waktu sampai gua dapat kabar baik dari Om Irwandi.
sih lu? Weh! Tolong! Jangan melutak-melutak gitu ah! Ngapain lu kesini? Berhenti nggak? Kagak! Mau ngapain nih? Lepas gak? Awas! Wah, bahaya ini! Ini cewek bener-bener ya! Berhenti! Woi, lepasin gak? Lepas! Bahaya! Kenapa gini? Bodoh amat! Aduh! Ini cewek bener-bener ya! Berhenti! Kagak! Aduh! Lepas ya! Aduh! Jangan! Aduh! Terus Pak Jamal, terus. Jangan sampai lepas ya. Tuan, lihat Tuan. Itu mobilnya kenapa goyang-goyang gitu Pak? Bahaya! Aduh! Astagfirullahaladzim, Dias! Pak, berhenti Pak! Iya Tuan. Ya Allah, Dias. Tuan! Tunggu Tuan! Tuan! Aduh! Aduh! Apaan sih ini? Aduh! Stop! Aduh! Sakit! Bahaya! Aduh! Astagfirullahaladzim, Dias! Pak, berhenti Pak! Iya Tuan. Ya Allah, Dias. Tuan! Tunggu Tuan! Tuan! Aduh! Aduh! Apaan sih ini? Aduh! Stop! Aduh! Sakit! Tuan! Shh. Hati-hati, orang ini berbahaya. Lebih baik Pak Jamal aja yang ngadepin. Sakit! Aduh! Apaan sih ini? Aduh! Sini kok, sini! Stop Pak! Aduh! Ayo, Tuan! Singan! Dias ya! Tuan! Tuan. Makasih Pak Jamal. Sama-sama Tuan, tapi jangan kelamaan pelukannya Tuan, nanti viral kita Tuan. Maaf ya. Ayo berdiri lo. Ayo lawan Pak Jamal, ayo. Kalau berani jangan yang tua, yang mudahan dikit. Jurus Ipman nih, Ipman. Ayo. Hati-hati Pak Jamal. Ayo. Lawan lo. Anak muda ketemu anak muda, ayo. Tuan. Tolongin Tuan. Tuan, bantuin. Ayo, ini pegawai beneran. Udah dah. Bodo amat. Ayo. Gimana sih? Jangan. Pak Jamal, jangan. Bodo amat. Masih. Tuan. Aduh, maaf Tuan. Tuan, maaf Tuan. Jangan potong gaji. Ayo. Tuan. Jangan stop, kasihan Tuan. Apa nih? Tuan. Saya ini. Aduh. Ayo Tuan, kena Tuan. Mau kabur kemana lu? Pak Jamal, tangkep nih. Polisi datang. Mana Tuan? Bagus, polisi. Oh,
Mana? Siap. Pak. Ini Pak, ketangkep nih Pak. Ya. Jadi beneran, Raja udah mulai berubah. Iya, beneran Bu. Sebenarnya setelah kejadian Non Arsi di penjara, pas mereka pulang, Sumi melihat perubahan sikap Den Raja ke Non Arsi. Malahan lagi nih ya Bu, Den Raja tambah bucin ke Non Arsi. Udah lihat, tahu bucin gak? Budak cinta Bu, segitunya ya Pak Raja ke Bu Arsi. Iya, betul. Makanya Sumi juga nggak percaya kalau Den Raja selingkuh lagi. Apalagi sampai bikin perempuan lain. Rekdung Bu. Ih, kayaknya nggak banget deh kalau Den Raja kayak gitu Bu. Astagfirullahaladzim. Ibu. Aduh, Ibu kenapa? enggak. Coba saya periksa ya. Astagfirullahaladzim. Raja harus bawa ibu ke rumah sakit ya. Ayo. Enggak nak, ibu biar pulang aja, ibu nggak apa-apa. Ya, Bu, tapi ibu terluka loh, Bu. Udah nggak apa-apa. Salam. Masya Allah, ini motor bagus banget. Pasti harganya mahal. Masya Allah, aku bersyukur. Nara aja, kamu memang baik banget. Menantu ibu yang sangat baik, sayang dan perhatian sama ibu dan Arsi. Mungkin benar apa kata Mbak Sumi. Kalau Raja sebenarnya orang baik. Hanya dia terbujuk rayu perempuan itu. Tapi Mbak Sumi, kayaknya Mbak Sumi salah deh menilai Raja. Karena buktinya Rani mantan pacarnya Raja hamil. Akibat perbuatan terlarangnya Raja. Ya ampun Bu Dahlia, itu kan bisa aja fitnah. Zaman sekarang pelakor tuh suka ngerebut suami orang. Udah nggak ada urat malunya. Apalagi nih ya, suka ngumbar-ngumbar di sosmed. Ya kan? Iya, bener banget itu Bu. Makanya Sumi juga nggak percaya kalau Den Raja kayak gitu. Dan Sumi juga percaya banget sama Non Arsi Bu. Kalau sampai Den Raja selingkuh lagi, pasti Non Arsi udah dari dulu ninggalin Den Raja. Ngapain nyakitin hatinya sendiri? Bener nggak Bu? Dulu Arsi pernah bilang kalau dia sangat yakin Raja nggak bersalah. Apa memang benar keyakinan Arsi itu ya? Dan prasangka aku selama ini justru yang salah karena emosi semata. Kenapa Om Irwandi belum telepon juga ya? Kayaknya mendingan gua yang telepon aja. Kok di luar jangkauan sih? Tadi bisa gue hubungi. Aduh, kenapa susah dihubungi ya? Jangan-jangan terjadi sesuatu sama Om Irwandi sama Dias. Iqbal kenapa lama banget ya? Saya juga nggak tahu kan. Nggak, biasanya kita tunggu aja. Kalian berdua tuh benar-benar jahat ya. Kalian sengaja kan cari-cari kesalahan aku, menuduh aku penipu atau pembohong. Padahal tadinya aku sama sekali udah gak minta pertanggungjawaban dari kamu, Raja. Tapi kamu sendiri yang minta aku pulang ke Indonesia. Sampai sini ternyata Arsy mau minta cek kehamilan aku. Tapi ternyata pas aku positif hamil, kalian terus cari alasan. Kami bukan mau cari alasan, Ran. Tapi ini semua biar jelas. Dan gak ada salah paham lagi di antara kita semua. Diem, kamu dasar perempuan munafik.
sengaja kan mau jebak aku. Tapi ternyata kamu salah. Karena aku ternyata beneran hamil. Iya kan? Jaga omongan kamu, Rani. Saya udah muak sama drama kamu. Sekarang kamu ikutin prosesnya. Dan jangan bikin saya terjebak lagi dalam masalah yang kamu bikin. Pak, saya boleh buka masker dan topinya nggak? Soalnya saya penasaran ini orangnya kayak gimana. Jangan non. Biar Pak Jamal aja yang buka. Pak Jamal juga penasaran sama dia nih. Pak Polisi, izin boleh buka ya? Silakan. Penasaran. Bikin Ya. capek gua. Oh, segini aja mukanya. Kurang ajar. Sekarang Raja berani sama gue dan belain Arsy. Udah, kamu jangan banyak bereaksi kayak gini ya. Rani. Siapa yang telepon Rani? Kamu tunggu di sini. Saya mau nyamperin Iqbal dulu. Iya. Halo. Kenapa, Dim? Gue lagi di rumah sakit. Ran, ini gawat. Ini beneran gawat, Ran. Gawat kenapa? Pak Irwandi mergokin Jack waktu lagi mau mindahin Dias. Maksudnya? Jack ketangkap sama Om Irwandi. Aku harus cerita yang bener dong, jangan setengah-setengah bikin orang panik aja. Ya gue juga sekarang nggak tahu nasibnya Jack gimana, kan gue lagi nggak sama dia. Pokoknya yang gue tahu pas Jack lagi mau mindahin Dias di dalam mobil jeepnya, ternyata di belakang ada mobil Pak Irwandi ngikutin. Jack juga ngabarin gue. Kalau sampai Jack ketangkep sama polisi, bukan rahasia lo doang yang kebongkar. Kita semua ikut keseret gara-gara bersekongkol nyulik Dias. Dan ini semua gara-gara lo, Ran. Pokoknya yang gue tahu pas Jack lagi mau mindahin Dias di dalam mobil jeepnya, ternyata di belakang ada mobil Pak Irwandi ngikutin. Jack juga ngabarin gue. Kalau sampai Jack ketangkep sama polisi, bukan rahasia lo doang yang kebongkar. Kita semua ikut keseret gara-gara bersekongkol nyulik Dias. Dan ini semua gara-gara lo, Ran. Kayak gini ya, Dim ya. Lo tenang dulu. Jack itu kan orang kepercayaan gue. Gue bisa jamin dia gak akan bongkar dan nyeret lo. Oke? Ya, tapi lo tetap bakal dicurigain, Ran. Iqbal tuh udah pernah ketemu sama Jack, dan Jack ngancem Iqbal supaya dia tutup mulut soal kehamilan lo. Aduh, Jack tuh emang suka ngelakuin tindakan sendiri sih. Terus, rencana lo gimana? Gue bakal pergi ke Singapura. Ya kalau kayak gitu, Dim. Kalau lo menghilang, lo bakal dicurigain dong, Dim. Ya gue nggak tahu, Ran, harus ngapain lagi. Ya udah, lo tenang dulu. Ini kan Jack juga belum tentu ketangkep, Dim. Pokoknya kalau sampai gue ikut keseret, lo juga bakal gue seret, Ran. Gimana dong? Aduh, gimana ya, kakak juga nggak tahu kayak gini. Aduh, Ran, aduh nak, jangan sekarang. Aduh, jangan bikin makin stres dong. Ran, sakit. Kamu masih kuat kan, Ran?
kuat Kak, kuat. Kamu kenal Dias? Enggak lah Pak Ir, nggak mungkin saya kenal orang jahat kayak gini. Saya kenalnya orang baik, ini mah taunya nyulik orang doang. Sini berantem sama saya sekarang, ayo. Ayo! Mau Ipman lagi, Ipman? Pak Jamal, udah Pak Jamal. Pak, tolong diproses orang ini Pak. Untuk korban penculikan saya pinjam dulu, karena saya harus ke rumah sakit, urusan yang lebih penting. Pak Jamal, ikut ke kantor polisi dulu. Siap, Tuan. Silakan Pak. Tapi tolong secepatnya korban dibawa ke kantor polisi buat dimintai keterangan. Baik Pak. Bawa dia. Siap. Mau Ipman nih. Tuan, Pak Jamal jalan ya. Non, jalan dulu. Rusak lagi. Pak Ir, kok kita nggak langsung ke kantor polisi? Ngapain harus ke rumah sakit? Tadi Iqbal bilang, dia minta dikabarin kalau kamu bisa diselamatin. Dan kita harus ke rumah sakit karena handphone Om tadi rusak, keinjak. Itu seriusan Mas Iqbal ngomong kayak gitu ke Pak Irwandi? Iya, dia sangat mengkhawatirkan kondisi kamu. Kenapa memangnya? Ternyata Mas Iqbal perhatian juga. Ayo dong Om, aktifin lagi HP-nya Om. Bal. Ya. Lo ngapain di sini? Katanya lo minta petugas untuk ganti mesin USB. Tapi kenapa lo sekarang kayak kelihatan gelisah? Kenapa Bang? Iya Ja, tadi gue sempet telepon bagian peralatannya. Tapi katanya mesinnya lagi dipakai semua. Ya udah kalau gitu kita tunggu di ruangan lo aja. Sambil nunggu pergantian mesin untuk melanjutkan pemeriksaan lagi. Oke. Ayo. Ya ampun, udah lama banget saya nggak ngeliat pemandangan kayak gini Pak Ir. Makasih ya udah nyelamatin saya Pak. Saya pikir saya nggak bakalan bisa lihat kayak gini lagi. Alhamdulillah, Dias, kamu harusnya bersyukur ya. Allah masih sayang sama kamu. Kamu masih selamat. Saya hanya perantara aja, Dias. Tapi kasihan ibu kamu sekarang. Dia cemas, kamu nggak pulang-pulang. Ya, saya juga khawatir sama ibu sih Pak. Cuman saya nggak ada pilihan lain. Saya nggak bisa hubungin ibu, nggak ada akses soalnya. Ya cuman sekali doang sih dikasih mas penculiknya untuk nelpon ibu. Setelah itu nggak pernah lagi. Oh iya Pak Ir, saya itu diculiknya sama Kak Dimas juga loh. Dimas juga ikut diculik? Jadi waktu Mas Iqbal pergi ninggalin saya mau jual HP biar bisa bayar makanan di warung, tiba-tiba saya ketemu Kak Dimas di situ Pak Ir. Tunggu. Jadi Iqbal mau jual ponselnya? Ya pokoknya lagi ribet banget situasi kita Pak Ir, soalnya HP kita kan mati, kena air kecemplung. Terus dompet Mas Iqbal juga hilang, nggak tahu hilangnya di hutan atau waktu di sungai karena mobilnya kecebur ditabrak sama mas penculik. Nggak tahu deh, pokoknya kondisinya situ lagi ribet banget. Astagfirullahaladzim, Dias. Bersyukur kalian masih selamat. Iya sih Pak. Nah setelah itu kan saya ketemu Kak Dimas. Terus kita pergi. Waktu di jalan tiba-tiba ada mobil mogok. Terus Kak Dimas turun. Saya nggak lihat Kak Dimas lagi, saya penasaran dong, saya turun juga. Ternyata itu mobil penculiknya Pak Ir. Ya udah deh, saya dibekap pakai sapu tangan, kayaknya ada obat biusnya gitu deh. Kejadiannya agak aneh ini, Dias. Dimas itu tiba-tiba muncul. Terus Dimas di mana sekarang? Kenapa yang dibawa sama penculik tadi cuman kamu? Saya juga nggak tahu sih Pak Ir. Pokoknya waktu saya disekap, Kak Dimas dibawa pergi tuh, sampai sekarang saya nggak pernah ketemu lagi. Bisa begitu ya? Tapi ada yang aneh. Kak Dimas itu dipukulin, digebukin udah berkali-kali. Tapi dia ngeliat kok nggak ada luka yang serius, terus badannya masih sehat aja gitu. Dimas digebukin di depan kamu? Ya di ruang penyekapan yang lain sih, tapi pernah juga di depan saya kok. Apa penculiknya mukulnya pura-pura ya? Atau Kak Dimas punya ilmu kebal? Kamu ada-ada aja, nggak mungkin kayak gitu.
Ya terus kok bisa ya Kak Dimas nggak lukanya serius dan sehat-sehat aja gitu, Pak? Bisa jadi dengan kemungkinan yang pertama. Penculik itu hanya pura-pura mukulin Dimas. Setelah itu Kak Dimas menghilang misterius. Harusnya kan kalau saya dibawa kabur, Kak Dimas juga ikut dibawa kabur dong, Pak Ir. Semua komen di sini menghujat Raja. Tapi wajar. Nggak ada orang yang peduli dan mau ngebelain orang yang salah. Bukannya Dimas teman kuliah Rama dan Arsy ya? Rani apalagi Arsy sama sekali nggak bersalah di sini. Saya malah sempat lihat Dimas itu diwawancara sama wartawan. Serius, Pak? Ini makin aneh, Dias. Saya minta sama kamu, setelah kita sampai di rumah sakit, kamu ceritakan semuanya secara detail. Apa yang terjadi selama kamu diculik, ya? Iya, Pak. Kata Pak Irwandi, kejadiannya agak aneh. Tapi memang aneh sih. Kak Dimas yang bolak-balik dibawa pergi sama mas penculik itu untuk dipukulin. Tapi Kak Dimas ada di tayangan video. Apa jangan-jangan benar dugaan aku sebelumnya? Kalau penculiknya memang ada 2 orang dan yang satunya lagi adalah Kak Dimas. Ran, kamu masih kuat kan? Kuat, Kak. Ran, kamu tuh harus tenang biar bayi kamu tuh nggak ikut tegang. Iya, iya. Ran, sekarang tuh situasinya tuh udah makin kacau. Udah deh, mendingan kamu beneran ke Australia. Kakak nggak mau kalau nantinya bayi kamu tuh kenapa-napa. Ya tapi Kak. Tapi kenapa Ran? Kamu tuh udah nggak bisa sembunyi di sini lagi. Kamu mau dicari polisi? Enggak kan? Kalau bayi kamu kenapa-napa gimana? Iya, aku tahu itu jalan satu-satunya sih. Mungkin aku bisa kejar pesawat hari ini, Kak. Kamu tenang aja. Kakak punya temen yang kerja di maskapai. Nanti kakak akan tanyain dia buat bantuin pesenin tiket buat kamu ya ke Australia hari ini. Kamu tenang aja. Ayo buruan. Kalian mau kemana? Ruangan periksa Iqbal ada di sana. Tapi kalian sepertinya mau pergi. Aku nggak mau ngelanjutin pemeriksaan kehamilan aku lagi. Aku mau pulang. Aku capek sama kalian. Kenapa nggak jadi? Ini udah setengah jalan, Rani. Kalau kamu mundur, masalah kita nggak akan selesai. Sebaiknya kita balik lagi ke ruangannya Iqbal. Dok, sudah bisa dipakai? Oke, makasih ya. Oke, kalau gitu saya permisi dulu, Dok. Jadi, sekarang usia kandungannya berapa bulan? Aduh, sebenarnya gue pengen banget bongkar rahasianya Rani. Tapi gue khawatir sama keselamatannya Dias yang masih diculik. Om Ir juga sampai sekarang belum ada kabar lagi. Iqbal kayaknya masih takut buat buka mulut. Berarti Dias masih belum ditemuin. Ini kesempatan buat gue. Ya udah Dok, kalau gitu kita langsung periksa aja. Biar mereka nggak bisa alasan lagi. Masuk. Permisi Dok, maaf ya mengganggu, ada tamu yang ingin ketemu sama dokter. Siapa? Pak Irwandi sama Mbak Dias. Serius kamu? Iya Dok.
Dias? Mas Iqbal. Kamu nggak kenapa-apa? Kamu santai banget sih nanyanya. Ya jelas kenapa-napa lah. Gimana sih, namanya juga diculik. Ya tapi kan untungnya sekarang buktinya nggak kenapa-napa kan? Ya nggak kenapa-napa, tapi nggak gitu juga dong. Orang diculik malah nanyanya kayak begitu. Dias. Ayo, Ma. Kamu baik-baik aja kan? Dias nggak apa-apa, Kak. Nih, baik-baik aja. Baik-baik aja gimana? Orang kamu bilang kamu diculik, itu maksudnya apa? Dias, sebenarnya apa yang terjadi? Karsi mending tanya Mas Iqbal aja deh. Soalnya Dias nggak tahu apa-apa. Mas Iqbal aja yang jelasin. Nah, gimana Kak Dias sudah di sini? Kita harus cepat keluar dari sini, Ran. Kalau enggak, sebentar lagi Iqbal pasti akan ngebongkar semua rahasia kamu. Ya udah kita pergi sekarang. Tunggu. Biar kakak cek dulu. Aduh, mereka ada di dekat depan ruangan ini lagi. Terus gimana, Kak? Kita nggak bisa lewat depan dong. Oke, tunggu. Kita bisa nyelinap. Selama mereka nggak berbalik badan dan ngelihat kita, kayaknya kita aman. Jadi kita lewat depan situ? Ya iyalah, mau lewat mana lagi, Ran? Ini satu-satunya jalan keluar. Udah, ayo. Pelan-pelan. Iqbal, maksudnya apa ini? Kenapa dia suruh kamu untuk ngejelasin semuanya? Apa yang sebenarnya terjadi? Iya, saya akan jelasin semuanya. Kalau Renata, Nani kemana kalian? Dia diculik untuk menutupi kebohongan Rani. Maksudnya Rani yang culik saya gitu? Nanti akan saya jelasin, oke? Rani! Kurang ajar kamu, Rani. Renata! Hei! Kak, pelan-pelan. Kak Ran, kita nggak bisa berhenti, Ran. Ayo. Hei, Rani! Hei! Stop! Kemana kalian? Mau kabur kemana? Lepas. No, kalian nggak boleh kabur. Kalian harus bertanggung jawab atas apa yang udah kalian perbuat di depan polisi. Mbak. Lepasin. Maksud lo apa, Mbak? Iqbal, Rani ini pasien gua. Dan dia hamil dari 3 bulan yang lalu. Sedangkan dia ngaku sama lo baru 1 bulan hamilnya. Itu artinya lo nggak bersalah di sini. Dia nggak pernah hamil karena lo. Apa? Jack udah ditangkap polisi, berarti sekarang semuanya ketahuan. Benar. Karena gue udah nge-track situasinya si Jack sekarang. Berantakan semua rencana gue. Mendingan lu kabur aja dari sekarang, Dimas. Sebelum terlambat. Karena lu udah ngelibatin orang lain. Si Jack. Gue yakin. Si Jack bakal buka mulut. Dan itu artinya dia bakal nyeret lu. Ya, gue pasti akan kabur. Gue minta, lu jangan bawa-bawa gue. Karena gue bukan penjahat kriminal kayak lu. Yon, gue minta tolong sama lu pantau terus kondisi Jack. Oke? Habis banget kali ini.
Dias kan taunya gue korban penculikan juga ya. Gue harus punya alibi biar nggak ditangkep. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini Non Dias diculik? Ya Allah, kok bisa nggak ada yang tahu sih? Kamu lagi di mana? Lagi nemenin Bu Dahlia yang masuk rumah sakit dari semalam. Di rumah sakit? Innalillahi. Ibu Dahlia kenapa? Sakit apa? Ceritanya panjang banget. Pak Jamal gimana? Kok bisa sama Tuan nemuin Non Dias? Wah, panjang ceritanya. Nanti aja lah, Sum. Kalau ketemu ya. Pak Jamal lapar nih, mau cari makanan. Ya. Pak Jamal ini, ya udah makan dulu aja sana. Kenapa kamu baru bicara sekarang, Iqbal? Karena saya diancam oleh orang yang menculik Dias. Untuk jangan membocorkan rahasianya Rani. Kalau saya nekat, Dias yang jadi taruhannya. Jadi ternyata yang menculik Dias itu orang suruhan kamu? Enggak, aku nggak ngelakuin itu. Aku sama sekali nggak ngerti apa-apa di sini. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu. Kamu harus kami bawa ke kantor polisi, ayo. Apa? Apa buktinya kalau aku pelakunya? Rani, kamu gak usah berkelit. Silakan nanti kamu jawab semuanya, kamu kasih keterangan sama polisi. Kamu nggak bisa nuduh aku sembarangan. Apalagi sampai bawa aku ke kantor polisi. Aku ini nggak tahu apa-apa. Kamu kan tahu sendiri aku tuh diausi. Aku nggak ngerti, aku sama sekali nggak terlibat. Rani, kamu gak usah banyak ngomong. Kamu sekarang ikut ke kantor polisi, dan biar polisi yang mengecek ke kantor imigrasi. Apakah benar kamu memang berada di Australia atau tidak? Licik dan sangat jahat kamu. Kamu rusak nama baik keluarga saya. Demi harapan kamu menikah dengan anak saya. Kamu harus klarifikasi ke semua orang, Ran. Bersihkan nama baik keluarga saya dan juga suami saya. Kalau tidak, saya bawa kasus kamu ke pengadilan. Aku nggak mau. Dan aku nggak akan pernah masuk penjara. Karena aku sama sekali nggak terlibat. Kalian jahat semua yang nuduh aku ya. Aku nggak salah apa-apa. Lepasin Kami nggak peduli. Ayo, Kalian tuh tega banget sih sama perempuan hamil. Kalian yang jahat. Kalian tuduh keluarga saya yang jahat. Kalian putar balikan fakta. Hah? Pak, sabar, Pak. Dias, kamu jangan mengejar mereka sendirian, Dias. Terlalu beresiko. Aduh udah Kak, biar aku aja yang ngejar mereka ya. Kasian Pak Irwandi lagi gawat. Dias. Bang, Arsi, jagain bapak ini. Dias. Suster! Sus! Ayo Sus! Sini Sus! Tolong bantu cepat! Ayo cepat! Ayo, pelan-pelan. Hati-hati Mas. Pelan-pelan. Ayo. Oh, hati-hati. Hati-hati. Pak. Om, bertahan ya Om. Pelan-pelan, hati-hati. Dokter Iqbal, ada apa ini? Dok, Om saya kena serangan jantung. Suster, segera bawa ke dalam. Siapkan semua alatnya. Baik, Dok. Makasih ya. Cepetan, Ran! Au. Sakit. Aduh, perut kamu masih sakit. Tapi kita nggak bisa berhenti di sini. Cepetan, tunggu. Sini,
Rani, kamu harus nyerah sekarang dan ikut saya ke kantor polisi. Lepasin. Tega kamu sama aku ya. Jahat kamu. Kamu hancurin hidup aku sampai nggak bersisa lagi. Bukan saya yang ngancurin hidup kamu, melainkan kamu sendiri yang melakukannya. Lepasin nggak? Raja dia kan lagi hamil, lepasin Rani nggak? Apaan sih? Kasar banget sama perempuan. Saya nggak kasar. Saya cuma nggak mau dia menghindar dari tanggung jawab atas apa yang udah dia lakukan. Benar, enak aja udah nyulik gue terus lo mau kabur sekarang, iya? Udah. Adek gue lagi apa? Ih, nyebelin banget lu Nenek Lapin. Ih, lu yang nyebelin, lu yang nyebelin. Nyebelin banget lu Nenek Lapin. Ih, lu yang nyebelin, lu yang nyebelin. Lias, berhenti. Apa-apaan ini? Jangan bikin keributan di sini. Di sini rumah sakit, bukan tinju. Paham? Berhenti. Itu kayak Bu Rani, pasiennya dokter Iqbal. Pak, mereka ini komplotan yang sudah menculik adik saya. Jadi tolong amankan mereka. Baik. Kebucinan kamu tuh bikin kamu buta. Kamu lihat aku sekarang. Aku itu perempuan yang pernah kamu cintain sepenuh hati kamu. Saya nggak akan makan sama omongan kamu lagi. Ih, dasar lo perempuan pinter banget lo bersilat lidah. Hei, lo nggak tahu apa? Lo itu udah banyak kena pasal, penculikan, pencemaran nama baik, masih mau ngelak lo. Berisik. Ini apaan sih? Udah bawa aja mereka ke kantor polisi. Sudah, jangan berantem di sini. Di sini rumah sakit. Gue nggak terima ya difitnah kayak gini. Lepasin. Ya udah kalau lo nggak terima, ngomong di kantor polisi bukan di sini. Udah. Aku harus lapor ke dokter Iqbal. Paling benar, kalian berdua kami akan bawa kantor polisi. Ya kan dari tadi saya juga bilang gitu, Pak. Gimana sih? Dia sudah. Kamu tenang ya. Yang terpenting sekarang mereka sudah diamankan oleh bapak-bapak ini. Ayo Pak, kita bawa. Bukan saya, Pak. Ini nih. Pasien terkena serangan jantung dan harus dilakukan perawatan secara intensif dalam beberapa hari ke depan. Alhamdulillah, kondisinya Papa sudah membaik setelah ditangani dokter sama suster. Makasih banyak ya Iqbal. Gue usah bilang makasih lah. Ini kan udah tanggung jawab saya sebagai keluarganya Om Irwandi dan dokter di sini. Iya, saya tuh yakin kambuhnya serangan jantungnya Om Irwandi itu ada beberapa faktor. Apalagi kemarin kan Om Irwandi sama Pak Jamal itu berusaha untuk mencari Dias yang sedang diculik. Dan tadi juga dokter jaganya bilang kalau ada 2 faktor, kelelahan dan stres. Makanya itu memicu Om Irwandi untuk apna lagi. Ya Allah, kasihan Papa. Tapi alhamdulillah kan, Om Irwandi dapat pertolongan yang cepat. Ya semoga aja Om Irwandi bisa secepatnya pulih dan bisa beraktivitas seperti biasa. Oh ya, saya juga sudah hubungin Profesor Abdi. Beliau ini dokter spesialis jantung terbaik di sini. Iqbal, apa kamu udah dapat kabar dari Raja atau Dias? Mereka berhasil atau tidak mengejar Rani? Jangan sampai Dias dibawa lagi sama Rani dan si penculik itu. Tapi nggak mungkin sih. Raja kan ada sama Dias. Arsi, kamu tolong jagain Om Irwan di sini ya. Saya akan coba susul Raja dan Dias, ya. Sebentar ya. Apa benar Anda menculik saudari Dias?